Saat dunia sepak bola membicarakan striker paling mematikan, tak lengkap rasanya tanpa menyebut nama yang satu ini. Sosok yang bukan cuma ditakuti bek lawan, tapi juga dicintai fans dengan sepenuh hati. Ia bukan hanya mesin gol, tapi juga simbol keberanian, kekuatan, dan penentu di saat genting. Inilah kisah dari sang raja final, Didier Drogba. Jika seseorang disuruh menyebut siapa saja striker paling garang dan mematikan, pasti nama Didier Drogba masuk dalam daftar tersebut. Tepat pada 11 Maret 1978, sang penyerang baru saja menghirup udara pertamanya di dunia. Memiliki fisik kokoh dan tak terbantahkan, Pantai Gading telah melahirkan figur luar biasa. Didier Drogba merupakan salah satu legenda sepak bola dunia. Melalui berbagai rintangan semasa kecil, Drogba mulai menapaki perjalanan emasnya bersama Le Mans yang saat itu mentasa di Ligue 2 atau kasta kedua dalam piramida sepak bola Perancis. Pada musim panas 2001, Drogba yang menginginkan tantangan baru dan mau bertempur di level yang lebih tinggi, menyetujui tawaran klub papan bawah Ligue 1, Eindhoven Gingham. Dengan dana yang berkisar 80.000 euro, Drogba resmi bermain untuk klub tersebut dan sukses menampilkan permainan gemilang di musim keduanya. 21 golnya untuk Eindhoven Gingham menarik minat Marseille. Dana senilai 3,3 juta euro lantas dikeluarkan oleh manajemen Les Phociens sebagai biaya transfer agar Drogba merapat ke Stadion Velodrome. Bermain bersama Marseille, permainan Drogba menjadi jauh lebih matang. Aksi-aksi mengagumkan Drogba bersama Les Phociens lantas memantik atensi klub-klub Eropa lainnya, salah satunya Chelsea. Tak main-main, pihak The Blues rela merogoh kocek senilai 24 juta pound guna membajak sang pemain ke London Barat. Namun, kebanyakan fans Chelsea justru meragukan kemampuan Drogba, terutama bos klub Roman Abramovich. Jose Mourinho, yang saat itu ditunjuk sebagai nahkoda tim, mengatakan, dia sudah pernah bermain untuk Guingamp, Marseille, Le Mans. Jadi ketika aku mendatangkannya ke Chelsea, aku begitu ingat Abramovich bertanya padaku, Siapa yang kamu inginkan sebagai striker? Dengan banyaknya nama-nama besar di Eropa saat itu, aku menyebut nama Drogba. Siapa dia? Di mana dia bermain? Lalu aku menjawab, Tuan Abramovich, bayar, dan jangan bicara. Drogba merupakan salah satu pemain awal yang dibela Jose Mourinho saat pertama kali menangani The Blues. Kejelian Mourinho memilih sang pemain terbukti manjur. Drogba kemudian menjelma jadi striker asing yang mencetak gol terbanyak untuk Chelsea. Tak hanya mencetak banyak gol, Drogba juga sukses menyumbangkan banyak gelar hingga disebut sebagai sang raja final. Hal itu berkaitan dengan kebanyakan gol yang ia lesakan sangat krusial dan menjadi penentu kemenangan bagi Chelsea dan juga terhadap raihan gelar yang didapatnya. Dimulai dari Piala Liga 2005. Saat itu, Drogba yang menjalani partai final pertamanya bersama Chelsea sukses mencetak gol di perpanjangan waktu. Gol tersebut memberi kemenangan untuk The Blues 3-2. 2 tahun setelahnya, Drogba kembali menjadi penentu kemenangan Chelsea di kejuaraan yang sama. Dia menjadi aktor kemenangan Chelsea berkat sumbangan 2 golnya ke gawang Arsenal yang saat itu dijaga oleh Manuel Almunia. Di tahun yang sama, gol Drogba saat melawan Manchester United membantu Chelsea untuk menjuarai Piala FA. Dalam rentang waktu 2009 hingga 2012, Chelsea bahkan telah mendapatkan 3 gelar Piala FA. Dari semua kemenangan tersebut, Drogba selalu turut andil dengan mencetak gol. Satu yang paling diingat adalah ketika Drogba menjadi penentu kemenangan Chelsea atas Bayern Munchen pada kompetisi Liga Champions 2012. Gelar King of Final benar-benar teruji pada pertandingan tersebut. Sempat lesu karena gol Thomas Müller di menit 83, Chelsea kembali bergairah setelah Drogba menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Setelah laga dilanjutkan hingga babak adu penalti, nama Drogba kembali menuai pujian. Dirinya menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan dramatis tersebut. Setelah kontraknya tak diperpanjang Chelsea, Drogba melanjutkan karirnya di Shanghai Shenhua sebelum kembali ke Eropa dan memperkuat Galatasaray.
Bersama raksasa Turki, ia sukses menyumbangkan gelar Liga Turki, Piala Turki, dan Piala Super Turki. Sempat kembali lagi ke Chelsea dan mempersembahkan gelar Liga Inggris serta Piala Liga, Drogba melanjutkan karier di Amerika Serikat bersama Montreal Impact. Puas bersama Montreal Impact, Drogba bergabung dengan Arizona United, lalu hijrah ke Phoenix Rising. Hingga tepat pada 1 Desember 2018, sang raja memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Namun seperti matahari yang perlahan tenggelam, era keemasan Drogba pun berakhir. Dan sejak saat itu, Chelsea seperti kehilangan arah. Penyerang datang silih berganti, dengan harga selangit dan ekspektasi tinggi. Tapi satu persatu, semuanya gagal meninggalkan jejak yang sebanding. Karena setelah era Drogba, ada satu narasi kelam yang terus berulang. Semua striker Chelsea busuk. Alvaro Morata telah menyelamatkan kariernya dengan meninggalkan Chelsea. Meski terlihat menjanjikan di beberapa pekan pertama, ia pada akhirnya tampil melempem. Yah, ini bukan kali pertama kejadian seorang striker menjadi mandul di Chelsea. Terhitung sejak ditinggalkan Didier Drogba, lini depan The Blues seolah kehilangan mata pisau yang dapat mengiris pertahanan lawan. Daftar penyerang Chelsea pasca Drogba berisi sejumlah nama mediocre yang kerap jadi bahan guyonan. Ada Fernando Torres, striker berharga 50 juta pound sterling yang dibajak dari Liverpool. Tiba pada Januari 2011, ia menghabiskan 6 bulan pertamanya dengan hanya mencetak 1 gol ke gawang West Ham. Ditilik dari jumlah trofi, karirnya di Chelsea terlihat gemilang, mengingat ia berhasil memenangi Liga Champions, Piala FA, dan Liga Eropa. Tapi publik tentu lebih mengingat kegagalannya menjebol gawang kosong Manchester United di Old Trafford. Ada pula si tua Samuel Eto'o yang tiba di usia 32 tahun pada musim 2013. Koleksi 9 gol dari 21 penampilan di musim kembalinya Jose Mourinho terlihat menjanjikan. Tapi ia jelas bukan solusi jangka panjang. Ia justru lebih diingat karena selebrasi kakek-kakek yang dilakukannya saat mencetak gol ke gawang Newcastle. Diego Costa mungkin yang paling mendekati Drogba. Ia punya keganasan yang sama dalam arti sebenarnya dengan Didier Drogba. Dalam 2 gelar liga yang ia raih, yakni pada musim 2014-15 dan 2016-17, ia menghiasinya dengan mencetak 20 gol di masing-masing musim. Sayangnya, kariernya berakhir beku karena berseteru dengan pelatih Antonio Conte hingga akhirnya dikembalikan ke Atletico Madrid. Kemudian datanglah Alvaro Morata, rekrutan termahal klub saat itu. Mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan pertama, ia tampil melempem di sepanjang sisa musim. Tekanan sebagai juru gedor utama di klub yang diperkuatnya, yang tak pernah ia emban di Real Madrid dan Juventus, sedikit banyak mempengaruhinya. Di klub London itu, ia terlihat tak pernah bahagia. Berstatus sebagai termahal klub, gestur tubuhnya terlihat tak pernah meyakinkan. Ia terlihat seperti model pakaian pria yang terperangkap dalam profesi penuh keringat sebagai pesepak bola. Di luar nama-nama tadi, masih ada Radamel Falcao yang tak mampu menerjemahkan julukan si harimau ke lapangan. Atau Alexander Pato yang cuma numpang lewat, atau Dembaba yang cuma diingat berkat golnya setelah Steven Gerrard terpeleset. Saat ini, lini depan The Blues berisi Nicholas Jackson dan Fofana. Jadi pertanyaan sebaiknya diarahkan ke Lord Jackson. Apakah dia akan jadi striker Chelsea lainnya yang membusuk? Kini, 1 dekade lebih telah berlalu sejak Drogba menuliskan kisah indah di Stamford Bridge. Tapi ya, jejaknya masih belum tergantikan. Setiap kali striker baru datang, fans hanya bisa berharap semoga dia bisa seperti Drogba. Namun kenyataannya, harapan demi harapan terus patah. Mungkin suatu saat Chelsea akan menemukan pengganti sepadan. Tapi sampai hari itu tiba, legenda Drogba akan terus dikenang, dan kutukan striker Chelsea akan tetap menghantui.